Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali untuk melanjutkan seri 10 menit yang sudah kita pelajari hari yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan kisah tentang Saulus. Tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mau melanjutkan seri 10 menit terang yang menerangi. Dan kali ini kami mau melanjutkan kisah tentang Saulus. Bagaimana Saulus? Siapa Saulus? Tolonglah kami Tuhan. Ajari kami Tuhan ketika kami sungguh-sungguh mau terbuka untuk firman Tuhan tentang kisah Saulus ini. Ajari kami Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami siap untuk diajari Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita membuka kembali kisah para rasul pasal 9. Kita membacanya ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Mari kita belajar saudara yang dikasihi Tuhan. Saulus bagaimana hatinya? Dikatakan di ayat 1 ini, hati Saulus bersemangat untuk mengancam dan membunuh murid-murid Kristus. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ayat ini kita melihat dari sisi imam besar. Imam besar yang adalah orang-orang tertentu yang menjadi panutan bagi jemaat. Tetapi imam besar di sini yang mengeluarkan surat perintah untuk dibawa Saulus. Dan isi surat perintah itu adalah jaminan Saulus untuk menganiaya dan membunuh murid-murid Kristus. Bagaimana para imam dan ahli Taurat di sini? Kalau bisa kita mengatakan tidak ada bedanya dengan Saulus. Tidak ada bedanya dengan Saulus, bahkan mungkin lebih kejam daripada Saulus. Munafikan yang terjadi dari para imam dan ahli Taurat, imam-imam besar, dan mungkin guru besar yang mendidik Saulus juga turut di dalamnya. Imam besar saudara yang dikasihi Tuhan. Mengerikan sekali, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh rohani, tetapi bagaimana para imam besar ini mengizinkan, menyetujui tindakan Saulus untuk menganiaya dan membunuh murid-murid Kristus. Menyetujui. Hari ini mungkin firman ini berbicara bagi orang-orang yang punya posisi sebagai pengurus-pengurus ataupun mungkin pimpinan gereja. Saya berharap hamba-hamba Tuhan ada dalam hati nurani yang murni. Hamba-hamba Tuhan ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang para imam ini, ahli-ahli Taurat, imam besar ini mengizinkan Saulus untuk melakukan perbuatan yang mengerikan, menganiaya dan membunuh. Dan Saulus datang untuk menerima surat itu dari imam besar. Dan paling menyedihkannya, surat resmi yang ditandatangani oleh imam-imam besar ini ditujukan juga kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di kota Damsyik. Kemungkinan besar majelis Yahudi yang ada di kota Damsyik ini juga memiliki posisi yang sama dengan imam besar di sana. Hanya saja mungkin kelasnya berbeda. Tapi mari kita lihat, majelis-majelis Yahudi yang ada di kota Damsyik itu akan menerima surat itu juga nanti. Itu berarti majelis-majelis Yahudi apakah dengan terpaksa akhirnya menyetujui tindakan Paulus untuk menganiaya dan membunuh murid-murid Kristus? Tidak dikatakan di Alkitab ini. Tetapi paling tidak surat yang dikeluarkan oleh imam-imam besar ditujukan untuk majelis-majelis Yahudi di kota Damsyik. Itu berarti para imam besar memberikan pesan kepada majelis-majelis di kota Damsyik itu untuk
mengizinkan Saulus melakukan tindakan penganiayaan dan pembunuhan kepada murid-murid Kristus. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, dua golongan ini, Saulus seorang pribadi dan imam-imam besar, satu kelompok pemimpin dalam persekutuan agama Yahudi, tidak memiliki perbedaan. Sama-sama. Itu berarti saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Saulus yang anti terhadap murid-murid Kristus, tetapi pemimpin agama Yahudi, itulah imam besar, juga anti terhadap murid-murid Kristus. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, terjadikah? Ya, ada terjadi di daerah-daerah tertentu yang kita ketahui. Mungkin tidak dalam jumlah besar, mungkin bukan dalam kekristenan yang sekarang ini, mungkin bukan hamba-hamba Tuhan di agama Kristen yang dimaksud, tetapi dari pemimpin-pemimpin agama tertentu. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini berbicara kepada kita hari ini bahwa kisah Saulus ini terjadi di zaman sekarang ini. Maka hari ini kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, setidaknya kita bisa memberi waktu untuk berdoa bahwa kejadian dari kisah Saulus terjadi di zaman kita hari ini. Maka kita doakan supaya terjadilah satu kebangunan rohani bagi orang-orang tertentu yang memberi dirinya untuk menjadi orang yang militan, sama seperti Saulus, mengejar, menangkap, menganiaya, memenjarakan, dan membunuh murid-murid Kristus. Tuhan berikan perubahan hati kepada orang-orang itu. Tuhan ubahkan hati orang tersebut. Tuhan ubahkan pikiran orang tersebut. Tuhan tangkap dan Tuhan nyatakan hati Tuhan kepada orang tersebut yang tadinya mengancam dan membunuh murid-murid Kristus. Diubahkan Tuhan menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan, memberitakan nama Kristus selama hidupnya. Mari kita aminkan ini. Orang-orang yang melakukan penganiayaan itu diubahkan Tuhan dan ditangkap Tuhan untuk menjadi pemberita nama Kristus dalam hidupnya. Luar biasa. Luar biasa para imam besar dan seorang pribadi Saulus ini. Maka hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini juga memberikan satu dukungan bagi kita kepada orang Kristen, orang-orang yang menjadi murid Kristus, bahwa Tuhan akan bekerja di tengah situasi yang mencekam untuk orang-orang Kristen yang terancam hidupnya. Ada satu penghiburan bahwa Tuhan bekerja untuk orang-orang yang mengancam dan menganiaya, bahkan membunuh murid-murid Kristus. Maukah saudara dan saya yang adalah orang-orang percaya berdoa untuk ini? Saya yakin saudara mau, maka berdoalah di tempat saudara berada. Kita berdoakan orang-orang yang sama seperti Saulus dan orang-orang yang sama seperti para imam besar, yang anti kekristenan, yang anti terhadap iman orang-orang percaya yang menjadi murid-murid Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kuatkan kami dari firman Tuhan yang kami ketahui tentang Saulus dan para imam besar. Tolonglah kami Tuhan, orang-orang percayamu. Tolong kami Tuhan, orang-orang yang menjadi murid-Mu. Dihiburkan oleh karena Tuhan akan bekerja di tengah-tengah tercekamnya orang-orang percaya. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk bisa melakukan apa yang benar di situasi yang tercekam itu. Terima kasih Tuhan, ampunilah orang-orang yang mau militan dalam hal penganiayaan dan pembunuhan murid-murid Kristus. Ampuni mereka Tuhan, berikan mereka kesempatan untuk hidup di dalam-Mu. Ya Tuhan Yesus.
Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memberkati kiranya untuk kita masing-masing, dimanapun saudara berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.